Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar kembali pelajaran IPS kelas 8. Materi kali ini yaitu tentang penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Dan secara khusus kita akan membahas tentang 1. Penguatan ekonomi maritim, 2. Strategi pengembangan ekonomi maritim, 3. Kebijakan ekonomi maritim. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari perdagangan antar daerah atau antar pulau atau antar negara. Dan untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu sekali dikembangkan sektor yang potensial untuk mendukung perdagangan, seperti ekonomi maritim dan agrikultur. Seperti kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak potensi di bidang maritim dan kelautan. Lalu apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Apakah sama ekonomi maritim dan ekonomi kelautan? Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh, 1. Nelayan mencari ikan di laut. 2. Usaha pengawetan ikan di pantai. 3. Usaha budidaya rumput laut dan lain-lain. Setelah mendengarkan penjelasan di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa ekonomi maritim berbeda dengan ekonomi kelautan. Kalau ekonomi maritim berfokus pada kegiatan bidang perindustrian, transportasi, dan pembangunan laut, sedangkan ekonomi lautan adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang yang bersumber dari laut. Potensi ekonomi maritim di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, terletak di persimpangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Seperti kita ketahui bahwa wilayah negara Indonesia yang 75% berupa perairan dan laut menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Hal ini terbukti berdasar data statistik perikanan tahun 2012 dari FAO bahwa Indonesia merupakan negara terbesar nomor 2 dalam produksi perikanan tangkap dan negara terbesar nomor 4 dalam produksi budidaya perikanan. Selain daripada itu, beberapa daerah di Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat terkenal di dunia internasional, seperti 1. Raja Ampat di Papua, 2. Wakatobi di Sulawesi Tenggara, 3. Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, 4. Bali, 5. Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Ditambah lagi rumput laut di Indonesia banyak sekali, sehingga mempunyai kemampuan untuk diekspor. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, bahwa negara Indonesia telah melakukan ekspor rumput laut sebanyak 149 ton. Lalu apa saja strategi dan kebijakan yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Bawah ini ada strategi pengembangan ekonomi maritim di Indonesia, yaitu 1. Meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung ekonomi maritim, serta ekonomi maritim harus bisa bersaing dengan negara-negara lain. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim, seperti nelayan, petani garam, dan pengolah ikan. 4. Penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber daya alam harus benar-benar dilindungi dari pencurian dan eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian nomor 4, strategi nomor 4 adalah pengembangan
infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta pengembangan SDM, Imtek, dan budidaya maritim. Sedangkan kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan ekonomi maritim yaitu dengan 1. Membangun sekolah pelayaran dan perkapalan untuk meningkatkan SDM di sektor ekonomi maritim. 2. Memberikan pelatihan kepada nelayan, peternak ikan, dan para pelaku ekonomi maritim. 3. Melakukan patroli laut untuk mencegah masuknya kapal asing yang mau mencuri ikan. 4. Melarang penangkapan dengan menggunakan bom ikan, racun ikan, pukat harimau, dan lain-lain yang dapat merusak ikan. Demikian materi tentang penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada materi berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.